selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam program Belajar Alkitab pada kesempatan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan optimisme, hari yang penuh dengan berkat yang dari Tuhan, dan kami bersyukur untuk kesehatan, umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti, memahami, menerima dan melakukan setiap firman-Mu, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang seperti yang Tuhan harapkan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 44 sampai ayatnya yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu berturut-turut kita sudah membahas perihal tentang gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terakhir dari Kisah pasal 2, perihal tentang teladan jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai ayat yang ke-47. Firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya semua orang yang telah percaya kepada Yesus harus hidupnya memberi kontribusi yang baik dalam mewujudkan gereja yang bertumbuh, gereja yang bertambah, dan gereja yang berdampak. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan harus memberi kontribusi di dalam pertumbuhan gereja, di dalam pertambahan gereja, bahkan menjadi dampak di lingkungan dan banyak orang. Sama saja dengan murid-murid dan juga orang-orang percaya di dalam Kisah Para Rasul ini. Mereka memberi dampak hidup yang baik bagi sesama mereka. Pertanyaannya adalah, sikap apa yang orang percaya lakukan untuk menuju gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak? Bapak Ibu Saudaraku, dari Kisah 2 pasal 44 sampai 47 ini, saya menemukan ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bersatu dan sehati dalam ayat 44 dan ayatnya yang ke-46. Jemaat mula-mula mereka tetap bersatu dan sehati. Dalam terjemahan lain berkata mereka tetap bersama-sama. Perbedaan sosial tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bersatu dan bersehati. Filipi pasal 2 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan." Bahkan dalam Yohanes pasal 17 ayat 20-21 Yesus juga berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam kesatuan dan kesehatian membuat gereja menjadi kuat, membuat gereja menjadi sehat, membuat gereja menjadi bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan sebaliknya, jika di dalam gereja tidak ada persatuan, tidak ada kesehatian, maka gereja akan menuju kepada kemunduran dan sebagainya.
Untuk membangun kesatuan dan kesehatian orang percaya, maka perlu kasih Kristus yang dapat mempersatukan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 14, yang kedua, kita juga harus membuang ego kita. Sikap mementingkan diri sendiri harus dibuang. Dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Dan yang ketiga, untuk membangun kesehatian dan persatuan, maka perlu saling menghormati satu dengan yang lainnya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersatu dan sehati di dalam komunitas gereja kita? Yang kedua, untuk membangun gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Yang kedua adalah rela berkorban bagi sesama dalam ayatnya yang ke-45. Pada abad pertama, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan, ditolak oleh masyarakat sekitarnya pada waktu itu. Oleh sebab itu, mereka membangun komunitas mereka yang baru, komunitas pengikut jalan Tuhan. Mereka rela berkorban, saling tolong-menolong, bahkan rela menjual harta mereka untuk menolong sesamanya di dalam kekurangan. Galatia pasal 6 ayat 2 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita mentaati hukum kasih yang Kristus berikan. Gereja adalah perkumpulan orang percaya ataupun keluarga dalam seiman. Itu sebabnya harus saling memperhatikan satu dengan yang lain, rela berkorban bagi sesama yang membutuhkan. Tidak boleh cuek, tidak boleh masa bodoh. Kita harus memperhatikan saudara-saudara kita di dalam gereja yang kekurangan. Kita bantu, kita tolong mereka sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kita rela menolong orang lain? Sudahkah kita rela memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan? Yang ketiga, sikap untuk menuju gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak adalah senantiasa memuji Tuhan dalam ayatnya yang ke-47. Jemaat mula-mula juga suka memuji Tuhan. Meskipun mereka dikucilkan, meskipun mereka tertolak dari masyarakat sosial pada waktu itu, tetapi hati mereka tetap gembira. Hati mereka tetap gembira, tulus hati, bahkan mereka senantiasa memuji Tuhan. Kata memuji dalam teks ini berasal dari kata dasar aineo. Artinya adalah menyanyikan puji-pujian untuk menghormati Tuhan. Dan dampak mereka menghormati, memuji Tuhan, Tuhan menambahkan bilangan jiwa-jiwa dalam komunitas mereka. Dampak dari mereka memuji, menghormati Tuhan, Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa, pertambahan jiwa-jiwa dalam komunitas mereka. Artinya, jemaat mula-mula mereka menghormati Tuhan, mereka meninggikan Tuhan, mereka memuji Tuhan dalam komunitas mereka. Wahyu pasal 4 ayat 11 firman Tuhan berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang hidup adalah gereja yang meninggikan, menghormati Tuhan. Tanpa Tuhan, gereja itu mati. Gereja yang sehat adalah gereja yang memuji-muji Tuhan. Bukan memuji pendetanya, bukan memuji organisasinya, bukan memuji merek gerejanya, bukan memuji worship leadernya, bukan memuji musiknya dan sebagainya. Gereja yang sehat, gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, gereja yang berdampak adalah gereja yang meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Gereja itu miliknya Tuhan. Dialah kepala gereja, dia pemilik gereja. Itu sebabnya gereja atau jemaat harus meninggikan Tuhan lebih daripada apapun juga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, di dalam komunitas kita, sudahkah kita meninggikan, menghormati Tuhan? Kesimpulannya, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47 ini, kita menemukan ada 3
hal yang harus jemaat atau orang percaya lakukan agar gereja bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Yang pertama, mari kita bersatu dan bersehati, buang ego, buang kepentingan diri sendiri, saling menghormati satu dengan yang lain, kenakan kasih Kristus. Yang kedua, mari kita rela berkorban bagi sesama. Mari kita perhatikan teman-teman kita, saudara-saudara kita, jemaat yang kekurangan. Kita tolong mereka semampu dan sekuat kita. Dan yang ketiga, mari kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan lebih daripada apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa bersatu dan sehati dalam komunitas kami, di dalam gereja kami. Tuhan, ajar juga kami untuk senantiasa rela berkorban bagi sesama kami, untuk memperhatikan mereka yang kekurangan. Dan juga kami rindu Tuhan untuk senantiasa memuji Engkau, menghormati Engkau, meninggikan Engkau lebih daripada apapun di dalam komunitas kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu, Roh Allah yang hidup, menguatkan dan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, dan pakai kami untuk memberitakan Injil bagi kerajaan Allah untuk semua orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.